Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melani Indriani dari kelas 11 MIPA 4. Di sini kita akan belajar biologi tentang sel hewan. Nah, sebelum kita mempelajari sel hewan, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu sel hewan? Nah, di sini kita akan belajar tentang definisi dan pengertian sel hewan, ciri-ciri sel hewan, dan juga bagian atau organel-organel beserta fungsinya dari sel hewan tersebut. Pertama, kita akan belajar definisi atau pengertian dari sel hewan. Nah, sel hewan ini adalah sel eukariotik yang membentuk pada jaringan hewan. Nah, sel hewan ini berbeda dengan sel eukariotik pada lainnya, karena sel hewan ini memiliki kemampuan khusus untuk menduplikat dirinya secara mandiri melalui pembelahan sel. Nah, setelah kita belajar tentang definisi atau pengertian dari sel hewan, kita akan belajar tentang ciri-ciri dari sel hewan itu. Sel hewan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama, dia mempunyai sitoplasma. Yang kedua, dia tidak memiliki dinding sel, dia mempunyai selaput plasma, dia juga mempunyai mitokondria, dan dia juga mempunyai sentrosom. Dan ada banyak lagi ciri-ciri dari sel hewan ini. Nah, setelah kita belajar tentang ciri-ciri dari sel hewan, kita akan belajar tentang bagian dan organel-organel sel hewan beserta fungsinya, teman-teman. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih organel-organel dan bagian-bagian dari sel hewan beserta fungsinya? Yuk kita belajar. Nah, ini teman-teman merupakan duplikat atau replika dari sel hewan yang saya buat. Di sini sudah ada bagian dari beberapa sel hewan. Ini merupakan bentuk jika sel hewan dibagi menjadi dua ya teman-teman. Nah, ayo kita belajar tentang bagian-bagian dan organel dari sel hewan. Pertama, membran sel. Ini merupakan membran sel ya teman-teman. Apa sih itu membran sel? Membran sel adalah pemukus bagian luar yang tersusun atas kolesterol, protein, dan juga lemak. Nah, apa sih fungsi dari membran sel ini? Membran sel ini berfungsi untuk melindungi sel serta berfungsi untuk tempat keluar masuknya nutrisi dan mineral. Nah, yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan berbentuk seperti gel. Sitoplasma ini mempunyai dua fase, yaitu fase gel dan fase sol. Ada beberapa fungsi dari sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai bahan kimia sel dan juga tempat metabolisme sel. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di dalam inti sel. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua teman-teman. Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma halus dia tidak dapat melekat pada ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar dia dapat melekat pada ribosom. Nah, retikulum endoplasma ini memiliki beberapa fungsi, yaitu berfungsi sebagai proses sintesis protein dan juga tempat mengangkut sintesis steroid dan lemak. Nah, yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada dalam sel dan berguna dalam mesin dalam sel. Nah, mitokondria ini memiliki bagian melengkung-melengkung yang disebut dengan kristas. Nah, fungsi dari mitokondria ini sendiri adalah sebagai tempat respirasi seluler dan juga penghasil energi dalam bentuk ATP, teman-teman. Nah, yang kelima ada lisosom. Apa sih itu lisosom? Lisosom adalah organel yang berupa kandang terikat di membran dan memiliki kandungan enzim hidrolitik. Lisosom ini berfungsi dalam pencernaan intraseluler dan juga mencerna makanan atau materi menggunakan fagosintesis. Nah, yang keenam ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel sel yang memiliki tekstur padan kecil dengan diameter 20 nm. Nah, fungsi dari ribosom ini adalah tempat berlangsungnya sintesis protein, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ribosom ini terdiri atas 65% mRNA dan 35% protein, teman-teman. Nah, yang ketujuh kita mempunyai sentriol. Apa sih sentriol itu? Sentriol adalah struktur organel sel yang memiliki bentuk tabung organel dan terdapat dalam sel eukariotik. Fungsi dari sentriol ini yaitu membentuk silia dan flagella dan membantu dalam proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel. Nah, yang ke
8, kita mempunyai mikrotubulus. Apa sih mikrotubulus itu? Mikrotubulus adalah organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma dan dapat ditemukan dalam sel eukariotik. Nah, mikrotubulus ini memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi sel serta memberi bentuk pada sel, teman-teman. Nah, yang ke-9 ada badan Golgi, teman-teman. Nah, badan Golgi ini merupakan organel sel yang dikaitkan dengan fungsi akresi sel. Jadi, fungsinya ini sama aja kayak ginjal manusia, teman-teman. Nah, pada setiap sel hewan terdapat 10-20 bagian badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk memproses protein dan membentuk lisosom, teman-teman. Nah, yang ke-10 ada nukleus. Nukleus ini adalah organel sel kecil yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Organel ini memiliki beberapa fungsi, teman-teman, seperti tempat terjadinya replikasi dan juga tempat menyimpan informasi genetik, teman-teman. Nah, yang ke-11 ini adalah nukleolus. Nukleolus ini bagian yang berwarna merah ya. Nah, nukleolus ini adalah bagian sel yang terdapat di inti sel atau nukleus. Nah, nukleolus ini bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA dan asam ribonukleat. Nah, fungsi dari nukleus ini, fungsi utamanya adalah pembentukan protein, teman-teman. Nah, itu tadi, teman-teman, bagian atau organel-organel beserta fungsi-fungsi dari sel hewan. Nah, kita sudah belajar definisi atau pengertian dari sel hewan, belajar ciri-ciri dari sel hewan, dan juga belajar tentang bagian atau organel-organel beserta fungsinya dari sel hewan. Nah, semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerti bagian-bagian dari sel hewan ya, teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.